Welcome to the new 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. 105.8 Light FM. Broadcasting live from the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. 105.8 Light FM. Telephone number 633-2703. fax number 364-2707. short message service 081-80158. marketing department 525-7892. Welcome to the new 105.8 Light FM. the best slow hit station. Or click www.litefmjakarta.com. Best slow hit station 105.8 Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucuk tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dakap dirimu, tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ku tahu cintamu kepada umat, ummati. Ku tahu bimbangnya kau tentang kami, syafaatkan kami. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku kena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah,
kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kurniakanlah syafaatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita berjumpa Light Audience dalam berproses menuju kesejatian diri. Untuk edisi hari ini Kamis tanggal 15 Januari 2009. Dan di ujung telepon sudah tersambungkan dengan teman sharing kita, Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Udah selesai urusannya Siwo ya? Semuanya ini dulu. Baik Siwo, kita langsung saja coba terima telepon. Silakan Light Audience, Anda yang terutama yang bisa mengakses kami melalui streaming di www.lightfmjakarta.com yang berada di seluruh dunia. Silakan Anda bisa menggunakan telepon kami, dan juga Anda yang bisa menggunakan akses Indovision di channel ID 204 di 0216332705, dan bagi Anda juga yang bisa mendengar kami di Jabodetabek, silakan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Ini. Aduh, dengan siapa ini, Mas? Saya Bung Brian. Ya. Saya ini. Oh, dengan Steven ya? Ya. Oke, silakan Bung Steven. Pertama-tama saya ingin mengucapkan cita-cita yang sebesar-besarnya karena telah 1.000 orang lebih meninggal di Palestina. Kemudian saya memohon maaf kepada saudara-saudara pendengar Light FM karena kali ini saya berusaha untuk masuk lagi. Pertama saya ingin mengajukan sebuah pernyataan yang kemarin lalu saya sampaikan. Saya hanya ingin memberikan sebuah tambahan dari apa yang dipertanyakan oleh Ibu Mary minggu yang lalu. Jadi pada intinya bahwa awal keberadaan Zionisme itu dikisahkan berada pada abad tengahan. Sebelumnya juga pada era masa Sulaiman dan pada masa Musa, Zionis juga ada, namun dengan nama yang lain yang sampai sekarang ahli sejarah pun belum tahu. Tapi diperkirakan pada masa abad 7 di mana antara agama dan ilmu pengetahuan saling berperang, maka di situ lahirlah sebuah konsep yang namanya Sion. Di situ pada masa itu Paus sebagai pemimpin gereja Katolik sangat menentang sekali yang namanya ilmu pengetahuan, karena mereka berkeyakinan bumi ini diciptakan atau segala ilmu pengetahuan itu berdasarkan Alkitab. Lalu digantikan pada masa revolusi industri, di mana ilmu pengetahuan semakin berkembang, sehingga orang-orang seperti Copernicus dan Albert Einstein dan ilmuwan-ilmuwan sebagainya, mereka dipojokkan oleh gereja sehingga mereka dimusuhi. Dan pada saat itu sebenarnya mereka sudah sejak lama Sion itu berteman dengan Muslim. Kalau Anda pernah baca beberapa buku bahwa dalam perang salib umat Islam sesungguhnya dibantu juga oleh orang Sion. Orang Sion ini sangat berbeda sekali dengan Yahudi yang sekarang, karena Zionisme modern ini timbul pada era dekolonisasi saat Perang Dunia II telah berakhir. Pada saat itu orang Yahudi Amerika mencari tempat yang cocok bagi mereka, yang pada saat itu diberikan oleh King Balfour dengan perjanjian yang terkenalnya, perjanjian King Balfour, sebuah tanah yaitu di Israel. Saya rasa begitu. Kemudian yang kedua saya ingin menanyakan kepada Bapak Siwo. Menurut Bapak Siwo, apakah seharusnya
kita sebagai umat Islam tetap melanjutkan perang ini. Karena saya masih memegang teguh sebuah ajaran yang diberikan oleh bangsa Jepang bahwa perang itu harus tetap dilanjutkan. Karena 3 alasan. Masa lalu, sekarang, dan masa depan. Jadi saya sebagai orang Islam, saya sangat ingin sekali bahwa perang ini dilanjutkan dan kita membuktikan bahwa Islam bisa menang. Terima kasih. Sebentar, Bung Steven, Siwo bisa menangkap dengan jelas ya? Banyak yang tidak mampu. Ya, sebentar. Ini mungkin di awal-awalnya tadi Bung Steven hanya menggarisbawahi mengenai pertanyaan Ibu Mary minggu yang lalu tentang keberadaan Zionisme, dan di abad ke-7 antara agama dan juga sains itu ada konsep yang berbeda. Begitu ya Bung Steven ya? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Seperti itu, dan poinnya yang dipertanyakan adalah mengenai apakah umat kita sebagai umat Islam harus melanjutkan perang terhadap turut membantu yang ada di Palestina. Karena menurut versi ataupun juga yang difahami oleh Bung Steven mengenai mitos, bukan mitos, mungkin ini di Jepang ya, gitu ya. Iya. Bahwa walau bagaimanapun juga perang harus dilanjutkan, begitu. Harus dilanjutkan. Oke, bisa jelas sih, ya. Oke, baik, terima kasih Bung Steven. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Siwo. Mulai belum apa-apa sudah sulit ya. harusnya Bung Steven Keng tadi masuknya di akhir ya Siwo ya. Oke, silakan Siwo. Nanti kalau awalnya pusing di mana ya? Belakangan ya. Ya, kita sama-sama pusing lah Siwo. Ya deh, saya ambil ya. Moga-moga. Saudara-saudara pendengar, ini kayak radio RRI gitu. Saudara-saudara pendengar, seluruh lain audiens beserta seluruh staf dan keluarga besarnya, berseluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, pertanyaannya sulit ya Allah. Aku bermohon kepadamu, keluhkan lidahku kalau ucapanku tidak membawa manfaat. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, lancarkan lidahku manakala apa yang aku sampaikan ini akan mendatangkan manfaat. Amin. Terima kasih tadi kepada Mas Steven Keng ya. Beliau ini banyak sekali kayaknya referensi tentang masalah Zionisme, keterkaitannya mungkin dengan masalah-masalah yang terkait dengan Israel. Sayangnya ilmu tentang itu saya mempunyai simpanan-simpanan ingatan, pemahaman yang saya sendiri merasa nggak pasti dengan pemahaman saya itu. Jadi kayaknya nggak mungkin deh saya men-sharingkan sesuatu yang bagi saya sendiri masih kurang pasti. Mungkin ada beberapa hal yang sifatnya sangat global, khususnya terkait kepada pertanyaannya, yaitu kita sebagai Muslim, apakah kita mesti meneruskan peperangan? Nah, sebelum ke situ, sekedar mengingat ulang, mudah-mudahan mengulang yang baik itu akan baik juga. Tapi kayaknya gitu ya, kebaikan itu kalau diulangi akan baik kayaknya. Sebagaimana keburukan kalau diulang akan menambah buruknya. Bahwa apa yang akan saya kemukakan itu ya sekedar tambahan data sebagai tambahan pembanding dan sebagai penguat bagi yang sudah
Dan tolong jangan didudukkan sebagai sesuatu yang melampaui kapasitasnya. Karena saya hanya teman sharing Anda. Saya bukan narasumber. Saya juga bukan rujukan. Jadi saya hanya mampu mewakili diri saya sendiri. Sama sekali tidak representatif untuk mewakili pihak manapun. Apalagi pihak-pihak yang sifatnya merupakan komunitas-komunitas tertentu, madhab, agama, dan lain-lain. Dan sama sekali tidak sedang duduk sebagai mewakili dari pihak yang, oh ini loh kebenaran. Enggak deh. Sebagaimana biasa, jangan tergesa-gesa menolak dan juga jangan tergesa-gesa menerima. Menolak maupun menerima merupakan sebuah keputusan yang pasti akan membawa akibat logis bagi proses kehidupan kita. Saya punya pemahaman terkait dengan masalah agama, terkait pemahaman saya terhadap Islam. Saya tidak mewakili Islam ya, tapi saya punya beberapa hal yang saya pahami dari pembelajaran saya dari Islam. Mungkin kayaknya sudah sangat jelas kalau misi-misi yang diemban oleh agama-agama, termasuk di dalamnya adalah agama Islam, itu adalah misi untuk mengesahkan Tuhan. Bahasa Islamnya adalah tauhid. Saya mau tanya sedikit, bagaimanakah kira-kira relevansi mengesahkan Allah dengan perang? Itu satu. Karena tadi pertanyaannya tentang perangnya diteruskan enggak ya, gitu ya. Kemudian kedua, misi yang diemban, kenapa agama itu diturunkan, antara lain adalah untuk menjembatani, untuk memberi petunjuk, untuk memberikan arah kehidupan yang bisa merentang kita ke surga dan mendekatkan diri kita kepada yang maha bahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaan kedua, kalau misi dari agama itu merentangkan jalan kita ke surga, di manakah relevansinya dengan perang? Ketiga, agama-agama diturunkan oleh sang pemilik agama, Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita mendapatkan satu pedoman, agar kita, khususnya manusia yang diberi kehendak bebas, bisa menyelaraskan kehendak bebasnya sesuai dengan sistem-sistem sunatullah, hukum-hukum yang ada di alam semesta ini. Kita pernah membahas bahwa agama yang mengandung aturan-aturan yang disebut dengan hukum tasyri'i, kita diberikan acuan-acuan dan petunjuk itu agar kita bisa menggunakan kehendak bebas kita, agar kita bisa sesuai dengan adanya sistem takwini. Allah menciptakan segala hal, masing-masing ada kadarnya dan masing-masing ada keterkaitan, keseimbangan dan keadilan hukumnya. Dan Allah Maha Tahu, kemudian memberikan petunjuk kepada kita agar kita bisa hidup lebih efektif. Menggunakan kehendak bebas itu dipandu oleh aturan-aturan yang dari Allah yang disebut agama,
agar hidup kita bisa selaras dengan seluruh alam ciptanya, dengan segala masa depannya. Istilah teknisnya mungkin kita mengikuti hukum tasyri'i agar kita bisa hidup sesuai dengan hukum-hukum takwini. Ya. Dan itu akan menjadi keselarasan interaksi antara manusia dengan alam, antara manusia dengan manusia, dalam rangka juga interaksinya bagaimana makhluk menghamba kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana kita menjaga keseimbangan, keharmonisan, interaksi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dalam rangka menghamba kepada Tuhan? Apakah relevansinya dengan perang? Ketiga, ya. Sekarang keempat. Saya memahami, paling tidak sampai saat ini, bahwa di antara lain misi yang diemban oleh kenapa agama diturunkan itu agar kehidupan kita di dunia maupun di akhirat itu akan terjalin menuju kebahagiaan bersama. Dalam rangka kita mengambil esensi dari misi agama-agama itu diturunkan adalah agar hidup kita bahagia. Agar hidup kita bahagia. Saya mau tanya lagi yang keempat, apa relevansinya dengan perang? Kelima, kita mungkin tidak bisa memisahkan khususnya dari agama Islam yang saya pahami, yaitu mendidik agar manusia bisa mempunyai karakter kepribadian yang bijak, yang agung, yang indah. Bahasa teknisnya adalah agar kita menjadi manusia yang berakhlak mulia. Saya tanya lagi, pertanyaan yang keberapa ya? Apakah relevansinya antara akhlak mulia dengan perang? Lagi, dikit lagi ya. Siapa yang tidak kenal dengan istilah rahmatan lil alamin? Dan itu khususnya banyak dihubungkan dengan agama Islam, dan kita sebagai penganutnya, sebagai Muslim yang mempunyai semangat menebar rahmat lil alamin, ya sekapasitas kita masing-masing. Ya, ini pertanyaan yang terakhir deh. Semangat menebar keselamatan, kesejahteraan, kedamaian kepada seluruh alam sesuai kapasitas kita masing-masing. Saya tanya lagi, apa relevansinya dengan perang ya? Ya, tapi ini sekedar pemahaman saya ya, sangat bisa dikritisi, bahkan bisa diperbaiki. Kemudian dalam sisi kita boleh perang atau tidak, saya memahami begini. Dalam pelajaran saya tentang masalah fikih siyasah, fikih yang terkait dengan masalah siasi, politik, yang itu di dalamnya juga ada dibahas tentang
bagaimana memposisikan dan mendudukkan perang bagi orang yang beragama. Saya memahami begini. Saya ambil beberapa sudut pandang saja ya. Ada perang ideologi, ada perang konsep, ada perang informasi, ada perang pikiran, ada perang ekonomi, macam-macam perang. Tetapi mungkin yang dimaksudkan oleh Mas Stephen itu adalah perang fisik. Saya akan coba ngambil dua hal saja yang besar. Yang pertama adalah perang yang non fisik. Nah, itu di sana ada konsep yang namanya perang dakwah, termasuk perang ideologi, perang fikir dan sebagainya. Tapi dihadapi dengan secara dakwah. Nah, itu sepanjang saya mampu menyimpulkan dalam pembelajaran saya, kalau dalam masalah dakwah, dalam masalah menyebarkan informasi, dalam masalah menyampaikan gagasan-gagasan, itu kita diperkenankan untuk ofensif. Ya, jadi kita bisa mendahului. Ketemu teman misalnya, saya mendahului melontarkan sebuah ide, sebuah pendapat, bagaimana Anda mensikapi pendapat ini. Kita boleh memulainya gitu. Tapi kalau sudah terkait dengan masalah perang fisik, saya hanya bisa punya pendapat sesuai sejauh, sependek, sepanjang yang saya pahami. Dalam perang fisik kita hanya diperbolehkan dalam rangka defensif ya. Tidak boleh memulai. Dan semangatnya bukan kita meneruskan kalau sudah terjadi ya. Jadi sebelum terjadi kita tidak boleh memulai, kita hanya boleh dalam rangka mempertahankan diri ya. Dalam rangka untuk mencegah kemudaratan yang besar. Itu pula kemudian kita diperkenankan untuk menyiapkan bagaimana meninggikan kewibawaan sosial agar orang-orang yang berniat buruk dia akan berpikir 7 kali. Sayangnya kita sudah tidak punya wibawa lagi kayaknya. Jadi mudah sekali orang untuk berprasangka kepada kita, kemudian terkemas gitu. Kalau ada sulutan gitu, orang yang kuat itu akan sangat mudah mempunyai semangat untuk menzalimi pihak yang lain. Manakala dia punya kekuatan, tetapi tidak punya manajemen hati yang bagus. Kalau belum ada perang, kita tidak boleh memulai. Manakala kita sudah ada dalam perang, semangat kita harus mengakhiri, bukan meneruskannya. Karena peperangan pada dasarnya adalah saling merusak. Pada saat kita memulai, berarti itu adalah sebuah kezaliman. Dan manakala kita bertahan, maka akan terjadi juga pengorbanan. Sepanjang yang saya tahu justru ini berhadapan-hadapan ya, antara semangat agama dengan semangat perang. Itu berhadapan-hadapan. Yang satu mengajak kepada pelestarian, perdamaian bersama. Sebenarnya kalau perang kira-kira semangatnya apa ya? Kayaknya kebalikan deh. Nah, sehingga perang harus kita posisikan sebagai sesuatu yang doruri, sesuatu yang darurat. Kalau tidak pada tempatnya yang merupakan jalan terakhir, maka itu tidak bisa diambil. Dan pada saat sudah terjadi, harus ada upaya segera diakhiri. Jadi saya mohon maaf kepada Mas Stephen, kalau saya ditanya, apa meneruskan perang? Tidak.
Kita mempunyai perang yang jauh lebih penting, yang pasti direstui oleh Tuhan, dan itu sangat dianjurkan, selalu diingatkan oleh agama, adalah berperang terhadap hawa nafsu kita, berperang terhadap pikiran-pikiran buruk kita, berperang terhadap kotoran-kotoran nurani, kotoran hati kita. Itu adalah perang yang besar, perang yang terbesar, disebut dengan jihadul akbar. Kalau perang ini, ayo kita teruskan perangnya. Tapi kalau perang dalam makna fisik, saling menyakiti, saling ingin membunuh, saling ingin menghancurkan, no way. Kayaknya itu semangatnya berseberangan dengan semangat agama. Ya, jadi kalau saya ditanya sebagai muslim, ingin berperang, itu kalau pada posisi emergensi, dan itu pun kita harus mengatur niat dengan sangat baik sehingga perang itu menjadi perang suci, bukan perang atas nama pembelaan kelompok, bukan perang dengan atas nama kebencian terhadap pihak lain, bukan perang yang diatasnamakan dengan arogansi emosional, bukan perang yang dia mempunyai semangat dendam, tidak. Apalagi dendam dengan mengatasnamakan agama, apalagi dendam mengatasnamakan Tuhan, sementara agama mengajarkan kesucian dan Tuhan adalah yang maha indah. Bagaimana mungkin dia dipakai sebagai baju semangat dendam? Ya. Kalau kita mempelajari bagaimana dalam sejarah ada utusan-utusan Tuhan yang berperang, kalau kita cermati, paling tidak sepanjang saya mampu mencermatinya, dengan segala keterbatasannya, perang itu keterpaksaan dan tidak bisa ditempuh kecuali memang dengan jalan itu, dan itu pun dengan batasan-batasan yang sangat ketat, sehingga di sana ada aturan-aturan, ya sampai ada begini loh, berbuatlah adil meskipun kepada orang yang engkau perangi. Di sana aturan-aturannya luar biasa ketatnya, dalam rangka untuk mengurangi dampak dari keburukan perang itu. Atau begini deh, zat dari perang itu buruk deh, sementara zat dari agama, zat dari kemusliman seseorang itu baik. Lalu apa relevansinya itu sebagai muslim dengan perang? Kurang lebih seperti itu yang bisa saya tanggapkan kepada Mas Stephen. Kepada Magic Listener yang lain, monggo kalau mau menyumbangkan sharingnya, atau kalau ada sesuatu yang dari saya ada yang perlu dibenahi, langsung saja. Ayo kita saling mengkritik demi kemajuan kita. Mudah-mudahan kita masing-masing selalu diberi semangat untuk mensucikan niat kita, untuk membeningkan hati kita, sehingga kita akan tidak punya lagi semangat-semangat yang ke arah berbalik dari semangat agama. Kurang lebih seperti itu, Mas Dayunsen. Iya. Bagaimana, kita mau ngopi dulu enggak? Enggak, kita coba terima penelpon berikutnya sih, silakan di 0216332705. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa? Dari Pak Murad Amin di Kembangan Utara nih. Bapak Murad, silakan Pak Murad. Langsung ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Siwo. Halo. Assalamualaikum Siwo. Ya, silakan Pak Murad. Ya, mengenai ini apa? Quran itu kan asbabun nuzul. Kedua, hadis-hadis itu kata seorang profesor, itu boleh dikritisi bagaimana keadaan waktu itu. Dan itu ketiga, di Quran itu mengatakan, kalau nggak salah itu, kalau kamu berperang, dua di antaramu sabar akan mengalahkan yang banyak. Jadi sebenarnya Islam itu
untuk hari-hari belakang dalam reformasi itu nggak boleh perang sebenarnya kan. Kita harus sabar, damai gitu, biar tercapai rahmatan lil alamin. Demikian Pak Siwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Murad hanya sharing saja ya Pak ya. Terima kasih atas sharingnya. Mudah-mudahan Ya. bermanfaat bagi kita bersama-sama. Amin. Mau ditanggapi sih, Wo? Ya cukup deh. Cukup ya. Oke, kita coba terima penelpon berikutnya. Silakan 0216332705. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Mbak Mary. Mary, silakan Mbak Mary. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Stephen King dan Mbak Dea yang minggu lalu telah memberikan masukan yang menarik juga pada hari ini. Selanjutnya untuk Siwo. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama pertanyaan saya, seberapa setarakah kedudukan Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sehingga kita selalu meninggikan nama mereka di dalam sholat? Yang kedua, mengapa Allah memindahkan arah kiblat dari Palestina ke Mekah? Terima kasih Siwo. Ya, baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Siwo. Mas Hidayat? Iya. Saya tahu dulu boleh. Jadi pertanyaannya sulit-sulit dok. Anu aja, kali-kali dong diganti sama Mas Hidayat gitu lah. Saya tadinya mau coba Kardinan yang menjawab, tapi dia lagi nggak ada sih. Oh ada Mas Kardinan di situ. Lagi di luar. Halo Bung. Lagi di luar dia sih. Mbak Mary, terima kasih ya. Aduh, seberapa setarakah kedudukan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sehingga banyak terkait nama ini. Ada ya. Ini kita mau pandang dari sebelah mananya ya? Dari nasabnya atau dari begini aja deh. Kayaknya semua yang dikaitkan di sana ada nama Ibrahim, kemudian ada nama Muhammad. Kayaknya yang kita sebut itu adalah orang-orang yang mempunyai pangkat yang sama, pangkat spiritual, sebagai utusan Tuhan, sebagai utusan Allah, sebagai Rasul, sebagai pembawa agama dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seberapa setarakah dia? Saya mengira bahwa semua rasul-rasul ya setara sebagai seorang yang diamanati Tuhan, didekripsikan oleh Tuhan untuk menjadi dutanya, untuk menjadi wakilnya dalam rangka memperbaiki manusia agar tidak berperang. Maaf ya. Terus apa ya? Ya dalam skala spiritual yang seperti itu, ya semua para nabi pasti punya hubungan. Ya, tentu hubungan yang dalam nilai spiritual itu. Bukan hanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad saja. Ya siapapun yang dia menduduki posisi dipercayai untuk menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya pasti bersaudara, dan dimanapun kebenaran itu bersaudara kan. Yang tidak bersaudara itu kalau kebenaran dengan keburukan itu tidak bersaudara kayaknya. Meskipun bagaimana kita mengupayakan agar ketidakpersaudaraan itu tidak menambah keburukan. Apalagi kalau kebenaran yang sudah sampai ke level-level kenabian, kerasulan gitu ya, itu kan sudah makom ketinggian kebenarannya itu ada makom-makom tertentu yang sangat tinggi. Kalau orang benar ketemu orang benar, ya pasti bersaudara lah. Kemudian ada kesetaraan. Saya pengen sebetulnya mau men-sharingkan dalam perspektif
kenasaban. Jadi dilihat menurut apa ya? Jadi keturunan gitu loh, keturunan nasab. Kalau nabi-nabi Bani Israel itu keturunan Ibrahim tapi melalui Nabiullah Ishak. Begitu yang saya tangkap di dalam pelajaran sejarah agama. Kemudian kalau Rasulullah Muhammad itu keturunan Ibrahim dari jalur Ismail. Nabiullah Ishak dan Nabiullah Ismail kedua-duanya adalah putra sang Ibrahim. Nah, dulu pernah terjadi, sepanjang saya mampu memahami dalam pelajaran sejarah itu, kayaknya sejak Nabi Ishak kemudian runtut turunan ke bawah itu di sana ada figur-figur yang dipilih oleh Allah untuk menjadi wakilnya, untuk menjadi rasulnya. Dan itu yang nanti kita sering memberikan istilah dengan nabi-nabi Bani Israel. Jadi ada sampai misalnya Daud, Sulaiman, ya, Yakub, Yusuf, dan seterusnya sampai kepada Isa bin Maryam. Dan kalau ini saya kurang tahu persis ya. Jadi masih tidak jelas benar gitu. Di dalam pelajaran yang lain yang saya tangkap bahwa yang membangun Ka'bah yang momentumnya itu dimunculkan di dalam pelajaran sejarah itu adalah Nabiullah Ibrahim, ya, membangun Ka'bah. Namun demikian kita juga mengenal bagaimana nabi-nabi Bani Israel itu dia ada hubungannya, ada kaitannya dengan Yerusalem, dengan kaitannya nanti dengan Masjidil Aqsa di daerah Palestina ya. Nah, sampai gitu masa jenjang dari Nabiullah Isa alaihissalam itu rentangannya sampai kepada pengutusan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu jauh, ya, jauh lama. Padahal tadinya relatif lebih sering. Dan kayaknya hampir semua terkait dengan yang disebut nanti Ibrahim wa Ali Ibrahim, yang ada rangkaiannya terkait dengan nabi-nabi Bani Israel. Loh, nah ini kemudian kok ada datang Rasul, tapi bukan dari kami ini, bukan dari Bani Israel ya. Malah ini tidak terkait dari jalur yang nasabnya dari Nabiullah Ishak. Ya, kita kan tahu bahwa dalam sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau kalau dihubungkan nasabnya ke atas itu kepada Nabiullah Ibrahim, tapi jalurnya melalui Nabi Ismail alaihissalam. Saya bayangkan kalau saya hidup di waktu itu juga mungkin saya bisa guncang gitu. Karena tradisi nabi-nabi sejak zaman dulu sampai Nabiullah Isa
itu semua ada linknya dengan nabi-nabi yang disebut Nabi Bani Israel yang keturunan dari Nabiullah Ishak alaihissalam. Dan mungkin kalau saya mencoba membayang-bayangkan gitu, menghubungkan Nabiullah Muhammad dengan Ismail yang rentangannya sebegitu jauh gitu, itu apakah waktu itu terinformasikan apa enggak kepada masyarakat gitu. Sehingga datangnya Rasul baru yang namanya Muhammad itu sangat mengagetkan masyarakat dan mungkin khususnya para pendekar-pendekar agama waktu itu. Nggak ada tradisinya bahwa Rasul Allah itu dari luar jalur ini gitu. Tiba-tiba kok jauh banget gitu. Apalagi nanti ditambah itu kalau saya nggak bayangkan nggak bisa deh Mbak Mary, nggak bisa saya bayangkan kalau saya hidup waktu itu ya, yang sudah sekian ribu tahun bahwa yang menjadi pusat keberagamaan umat itu ada di Masjidil Aqsa, atau misalnya ada juga yang menyebut dengan itu apa namanya gereja Salomon misalnya, itu adanya di sana gitu. Kemudian tiba-tiba sang Rasul baru yang bernama Muhammad itu memindahkan kiblatnya itu ke Makkah, ke Ka'bah. Padahal pada saat itu sepanjang saya mampu untuk membayang-bayangkan sesuai data sejarah yang saya terima dengan segala keterbatasannya tentunya, keterbatasan saya maksudnya, itu di sana tuh justru budayanya sekarang kan disebut masyarakat jahiliyah kan, di sana ada masyarakat jahiliyah, sehingga kalau kiblat dirubah ke Makkah, sementara di dalam Ka'bah itu isinya adalah berhala-berhala dilingkupi dengan tradisi-tradisi yang disebut dengan tradisi jahiliyah itu. Bagaimana kita bisa membayangkan seandainya saya hidup di saat itu? Katakanlah saya sudah mulai percaya kepada Rasulullah Muhammad, gitu ya, mulai percaya karena dengan bukti-bukti kesahihan kepribadiannya, bukti-bukti selalu dia mengajak kepada ketauhidan Tuhan, dan bukti-bukti dia selalu menentang semua hal-hal yang bertentangan dengan keesaan Tuhan, kemusyrikan, kekufuran, kemunafikan, perangai-perangai perangai-perangai yang tidak sedap, itu semua dijauhi. Dan jadi andai pun saya sudah bisa mendapati jejak-jejak kerasulan Muhammad dengan segala kepribadiannya, dengan segala teman-teman yang bersama dia, dengan segala keindahan bahasanya, dengan segala keluhuran budinya, dan seterusnya, tiba-tiba saatnya saya waktu itu ada di situ ya, tiba-tiba saya mendapatkan satu berita bahwa kiblat dari Masjidil Aqsa dirubah ke Saudi Arabia. Padahal kalau dilihat dari sisi budaya, dilihat dari sisi keberadaan yang realistis pada saat itu, di sekitar Ka'bah itu penuh dengan budaya-budaya yang mengerikan, penuh budaya-budaya yang menjengkelkan, yang disebut dengan budaya jahiliyah itu. Bagaimana? Tiba-tiba ini Sang Muhammad ini mendekretkan arah kiblat kita diubah. Ya kalau sekarang sih mempelajari itu karena sudah tahu jelas simbol-simbolnya dan kita sudah tahu begitu banyak buktinya gitu ya, sehingga sekarang ini Ka'bah itu menjadi pusat budaya
pusat peribadatan dan pusat berkumpulnya sedemikian yang luar biasa. Tetapi ya kita kan bisa menilainya sekarang. Coba dulu kalau kita itu ikut hidup di dalamnya, tiba-tiba ada perubahan sedrastis itu. Aduh. Ya, yang saya bisa petik adalah yang pertama, kalau kita meyakini terhadap kerasulan seseorang, semakin kita meyakini, maka semakin kita akan meniadakan segala pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam diri kita. Semakin kita akan siap menyerahkan keputusan-keputusan kepada Sang Rasul itu. Sehingga semakin, apa istilahnya ya, semakin hilang diri saya dan semakin nampaklah Sang Rasul. Itu sangat terkait dengan bagaimana tingkat keyakinan seseorang. Tetapi bagi orang yang tidak percaya atas kerasulannya dia, semakin semakin ada kejadian-kejadian, semakin ada diberikan bukti-bukti yang bagi orang yang sudah mukmin, sudah beriman tadi semakin menguatkan, tapi justru bagi para pengingkar itu justru juga menguatkan keingkarannya. Nah, satu bahan uji, saya hanya bisa memandang di situ ya. Hikmah yang lain saya mungkin tidak mampu menangkap. Yang sedikit yang mampu saya tangkap adalah antara lain, itu mungkin bagian yang kecil saja, yaitu untuk menguji seberapa kapasitas masing-masing pribadi terhadap eksistensi seorang Rasul pada waktu itu. Jadi dengan dirubahnya kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestina berubah ke Ka'bah di Makkah, itu merupakan filter yang luar biasa. Itu langsung terbelah mana yang mempercayai dan mana yang mengingkari. Itu langsung terbelah menjadi satu jelas garis demarkasinya. Itu ujian saya, bayangkan kalau saya hidup di situ. Aduh, tambah sulitnya. Saya harus menentukan, saya harus kemana ini. Kemarin itu sudah mau yakin loh sebetulnya bahwa Muhammad itu Rasul. Tapi dengan kejadian ini sudah ya saya bayangkan aja sulitnya mati deh. dan itu kalau dari sisi bagaimana itu ujian bagi para manusia-manusia yang pada saat itu diturunkan Rasul kepadanya. Tentu bukan hanya itu manfaatnya kan. Ya, saya tidak ingin menyentuh manfaat-manfaat yang besar sekali yang mungkin saya dapat keliru aja. Tapi ada satu manfaat kecil yang bisa kita tangkap dengan mungkin tidak sulit ya, bahwa itu merupakan satu batu ujian sekaligus merupakan satu filter gitu, sehingga menjadi lebih jelas siapa sih yang percaya dan siapa yang tidak percaya. Yang percaya akan semakin percaya, yang tidak percaya akan semakin percaya. Yang percaya akan semakin mendekat dan yang tidak percaya akan semakin menjauh. Sehingga bisa lebih mudah untuk mengatur arah ke depan. Itu hanya radaan saya ya. Jadi jangan dinyatakan bahwa begitu ya udah. Ini radaan saya. Sepanjang kesan-kesan yang saya tangkap itu yang kecil seperti itu. Sementara manfaat yang besar yang lain ya jauh lebih dari itu. Nah, kalau alasannya kenapa kok dari Palestina dipindah ke Makkah, saya hanya mampu mengajukan satu alasan, yaitu karena perintah Yang Maha Kuasa begitu. Ya, klise begini ya, jawaban kayak gini klise deh. Tapi saya hanya mampu begitu.
Dan manakala yang Maha Kuasa itu sudah mentitahkan perintahnya bagi orang yang yakin, dia sudah tidak punya pretensi apa-apa lagi selain sami'na wa ata'na, dan dengan segala husnudon, dengan sangat baik, dan dengan segala keyakinannya, bahkan dengan segala keimanannya, begitu ini jelas perintah Allah, pasti yang terbaik. Ya, makanya semakin orang percaya kepada Allah dan Rasulullah Muhammad pada waktu itu, dia semakin menguatkan imannya, dan dia tidak